Hi, back again with Java Coding. Hari ini kita bakalan mencoba untuk membuat authorization dengan menggunakan JSON Web Token. Jadi sebelumnya di video yang pertama itu kita udah ngebuat sebuah simple REST API dengan menggunakan Node.js dan juga MongoDB. Dan hari ini kita bakalan membuat authorization-nya. Jadi ini sebuah middleware yang bakalan kita implementasi supaya API kita itu bisa aman untuk diakses. Jadi istilah kata API kita itu nggak open public lah. Jadi kita mempunyai satu token nantinya yang bakal dikenalin dan divalidasi oleh si backend sebagai kuncinya agar dia bisa akses API tersebut gitu. Nah, di sini selain bikin middleware, kita bakalan setup juga simple API aja untuk bikin user. Jadi supaya kita bisa ngelihat juga sih antara user yang nggak punya akses dan juga punya akses itu seperti apa. Nah, oh ya, untuk project yang kemarin itu udah gue kasih udah gue upload di GitHub, udah gue posting di GitHub, dan linknya nanti bakalan gue cantumin di deskripsi. Kalian bisa nge-clone untuk langsung nyoba pembuatan authentication-nya atau bisa nonton dulu video yang kemarin supaya bisa lebih paham lagi untuk struktur dari si API-nya. Nah, kalau gitu di sini gue udah ngebuka projectnya di editor gue di sini pakai VS Code. Sekarang kita bakalan nge-install beberapa package. Pertama itu tentu aja kita akan menginstal JSON Web Token. Jadi JSON Web Token ini kita gunain untuk ngebuat atau nge-generate tokennya pada saat login nanti gitu. Nah, kita bakal install dengan menggunakan npm. Kita install JSON Web Token. Oke. Satu lagi package yang akan kita gunakan yaitu adalah Bcrypt. Bcrypt ini kita gunain untuk nge-hashing password kita nanti. Jadi di sini kan kita bakal bikin API untuk register juga, jadi password kita bisa lebih safe. Bcrypt.js. Oke. Nah, setelah itu kita langsung jalanin aja pakai nodeserver.js, atau kalau kalian udah install satu package namanya nodemon, kalian tinggal bisa ketik aja nodemon untuk ngejalanin dan dia bakalan auto restart ketika kita ada perubahan di script kita. Oke, di sini gue udah connected dengan database gue. Sekarang kita bikin dulu API untuk register dan loginnya mungkin. Kita bikin satu folder lagi, misalkan namanya user aja kali ya. User seperti biasa kita bikin 3 file sama index.js, lalu user controller.js, dan yang ketiga adalah user.model.js. Oke, kita akan setup modelnya dulu. Modelnya di sini kita bikin yang simple aja. Kita panggil si paket mongoose-nya require mongoose, lalu schema itu dari paket mongoose, lalu kita tinggal bikin schema dari user kita, user schema new schema. Nah, di sini gue mau ada username, jadi pakai username aja. Untuk type-nya kita pakai string dan dia required ya. Required. Nah, true, kita trim juga. Oke. Lalu password. Type-nya string dan dia required. Kenapa tipe mulu ya ini? Aduh. Oke, lalu udah kayaknya kayak gini aja ya, simple. Username dan juga password aja. Jangan lupa kita export supaya bisa kita gunain nanti di controller as mongoose model. User dan semuanya dari user schema. Sip, model user kita
seperti ini aja, simple. Lalu kita akan bikin API-nya. Pertama kita bikin API untuk registration. Oke, kita panggil model kita dulu, user require di folder yang sama, user.model. Oke, bentuknya itu doang ya. Oke, langsung kita bikin export.register. Di sini kita bikin function request response. Oke, tunggu, gue mau ngecek. Di sini gue pakai function atau pakai arrow function di sebelumnya. Oke, pakai function biasa. Sebenarnya bisa juga sih pakai get arrow function, cuman nggak apa-apa deh. Karena udah lanjut pakai, kita pakai aja. Oke, di sini kita akan nge-create usernya. Oke, kita expected semua body yang kita ambil dari request.body. Jadi semua yang dikirim oleh user, yang penting match sama model kita, itu kita akan ambil. Tetapi kita ada action khusus untuk si passwordnya. Nah, di sini kita bakal gunain package bclick untuk menghashing password kita dari yang dia teks biasa menjadi tulisan nggak jelas. Ya, tulisan yang udah di enkripsi. Require BPS. Nah, di sini kita generate saltnya. Nah, jangan tanya ini artinya apa, istilahnya kita kayak pecah-pecah gitu kali ya. Number of rounds. 10. Ini harus angka. Lalu di sini function callback-nya. Error dan juga salt yang kita dapat. Oke, kita cek kalau di error. Kita langsung return respon status 500. Kita send errornya apa. Lalu kita akan hashing hasil dari salt kita. Decrypt.hash, kita hash password kita, body.password. Lalu parameter kedua seperti biasa saltnya, kita kasih salt di sini, dan di sini adalah function callback-nya, r dan hash. Nah, kita seperti biasa cek dulu ketika error, return status 500.send error. Lalu kita akan ambil dan kita simpan di dalam body kita hasil dari hash tersebut ke objek password. Nah, baru di sini kita akan save ke model kita. Berarti kita user.create body, langsung kita function callback add new user. Kita error, kita return status 500.send error. Kita berhasil. Rest dari status 201 karena kita creating, biasain untuk status code-nya 201 ya. Karena 201 itu artinya created. Boleh sih 200 misalnya, cuman kayaknya sih lebih dianjurkan untuk pakai 201. Oke. Lalu kita JSON aja. Kita kasih message user berhasil dibuat. Oke. Yap. Kita udah bikin function untuk nge-register dan juga lengkap dengan hashing dari passwordnya. Selanjutnya kita daftarin dulu di indeks kita, indeks routing dari si user. Itu biasa kita panggil packet express karena kita butuh satu function dari dia, yaitu adalah router. Di sini kita panggil router express.router. Nah, baru kita declare root kita. Di sini tentu aja metode post register. Nah, kita juga lupa panggil controller dari folder yang sama, user.controller. Nah, di sini kita langsung panggil controller kita register. Ingat, jangan dieksekusi, tapi kita panggil as reference. Jangan lupa diekspor.
supaya kita bisa gunain atau kita panggil dia di global routine. Router. Kita daftarkan di routes.js. Kita kasih nama API v1 users. Kita require API/user. Oke, cool. Sekarang kayak kita coba dulu apakah berhasil. Kita panggil Postman. Oke, kita langsung coba metode post di HTTP localhost 3000/api/v1/users. Bodinya adalah kita masukin as JSON, username, lalu namanya misalkan Luis, passwordnya 123. Oke, di sini coba kita tampilin aja kali ya hasil dari create usernya. User, new user. Nah, di controller kita tambahkan di dalam return response kita dengan objek user. Oke, kita langsung hit 404. Oke, kita lihat ada apa? Kenapa 404? Sepertinya ada yang salah. Alright, URL kita adalah /register. Nah, user berhasil dibuat dan ini adalah datanya. Nah, ini hasil dari hash kita. Gitu. Oke, langsung kita implementasi untuk middleware authorization-nya. Jadi di sini gue bikin satu folder di root folder project kita ya. Namanya middleware. Oke. Lalu kita kasih langsung aja namanya out.middleware.js. Namanya bebas sih, apa aja. Oke, di sini kita akan melakukan authorization. Jadi authorization ini bakal kita pasangkan ke tiap routes kita di dalam setiap file index.js. Misal nanti gue mau mengamankan si API to do untuk get data mungkin kan, karena get data mungkin dilihat untuk user yang bisa login aja gitu. Nah, nanti di dalam parameter function root kita itu di param kedua kita masukkan middleware kita nanti gitu. Jadi paramnya ada 3 gitu. Oke, langsung kita buat. Pertama kita panggil dulu package kita yaitu JSON Web Token. Kita panggil dia sebagai asjwt. JSON Web Token. Oke, lalu kita panggil kita akan bikin satu file namanya config. Jadi kita harus nge-store satu buah secret key. Sebenarnya kita bisa bikin satu variabel, tapi alangkah bagusnya misalkan kita bikin satu file config tuh supaya lebih rapi aja sih. Kita bikin satu folder config di root project kita, lalu ini kita kasih namanya index.js. Oke, isinya langsung mau export object. Ini adalah secret key, misalkan hello 123. Oke, ini bebas apa aja. Oke, kita panggil config. Ini require /config. Ingat, kalau namanya index.js kita nggak perlu lagi manggil di sini index karena dia otomatis akan ngebinding index gitu. Oke, kita bikin function namanya adalah isAuthenticated. Isinya adalah request, respond, dan juga next. Nah, param ketiga inilah yang akan ngebuat halaman kita bisa berlanjut ke tujuan gitu istilahnya. Middleware ini kan adalah sebuah perangkat yang ada di tengah-tengah
gitu loh, antara output dan juga inputnya gitu. Ya, nggak salah gitu kali ya. Intinya sebelum kita masuk ke halaman yang kita tuju atau API yang kita tuju, itu bakalan dicek dulu sama si middleware. Jadi di orang tengah nih. Orang-orang tengah yang bakal ngecek, wah ini orang aman nggak nih, ini punya token nggak nih, punya key nggak, punya kunci nggak buat masuk. Kalau punya, oke, next. Tapi kalau enggak, oh sorry bro, nggak bisa lewat. Gitu. Oke, langsung kita ambil dulu token yang di scoring oleh si pengguna atau user atau si kliennya ya. Kita langsung ambil di rec.headers, yaitu kita ambil dari authorization. Okay. Nah, di sini kita cek kalau dia install token, kita akan lakukan beberapa statement di dalam sini. Tapi kalau misalkan dia nggak install token, kita kasih langsung respon 401. Langsung kita send aja unauthorized, atau kita kasih kamu tidak boleh di sini. Jadi kalau misalkan dia nggak store token, udah pasti dia bukanlah authorized user ya. Nah, ketika dia memiliki token, kita akan cek dulu. Jadi sebenarnya metode orang-orang untuk pakai JW itu ada banyak sih. Jadi pertama ada yang dia langsung nge-store tokennya, ada juga yang nge-store dengan kata bearer. Jadi ini bearer token. Oke. Nah, kita akan menggunakan metode yang kedua, menggunakan bearer token. Jadi kita cek dulu. If token does start with bearer, ya, kalau misalkan dia ada bearer di dalamnya di token tersebut, berarti kita harus potong dulu. Jadi yang kita cek sebenarnya tokennya doang sih, biasanya nggak perlu kita cek gitu. Jadi kita langsung token, nilai token ini kita ubah dengan kita slice. Oke. Kita slice dari yang kita hitung dulu, bearernya berapa ini? 6, berarti dengan spasi 7. Jadi kita slice dimulai dari yang setelah 7 berarti 8 dan sebanyak token length. Oke. Lalu setelahnya kita akan nge-verify JWT ini. Kita jwt.verify si token, lalu config.secret key function r dan juga hasil decode-nya atau apa ya, result nama. Jadi setelah kita verify, di sini dia bakalan nge-parsing data-data yang didapatkan gitu. Nah, jadi di sini langsung kita cek kalau misalkan di error, kita langsung return test.status 401. 401. Nah, dengan kita send kamu tidak memiliki token yang valid. Oke. Nah, kalau misalkan dia verified, kita langsung aja return. Bukan return, tapi kita langsung next. Nah, tapi biasanya sih ketika kita nge-verify gini kan kita dapat data usernya nih. Biasanya kita bakalan nyimpen di data request kita supaya nanti misalkan ada kebutuhan data user yang kita perlukan gitu ya kan, kita bisa pakai. Jadi nggak perlu nge-get lagi. Kita kasih di rec.user di dalam result. Oke. Nah, sebenarnya gini doang sih harusnya ya. Kita bakalan coba dulu. Di sini kan kita belum bikin loginnya nih. Nah, kita coba dulu nih dengan kita daftarkan di to-do kita. Nah, kita const.out middleware require //
middlewares of middleware. Oke, kita misalkan daftarin di API list to dos kita. Jadi di sini tinggal penggunaannya auth middleware dot is authenticated. Nah, oke. Penggunaannya cukup simpel kayak gini doang. Langsung kita coba dengan kita. Ini di sini gue nggak ngirim sama sekali token ya. Jadi nanti token kita akan kirim bagian headers. Coba. Nah, kamu tidak boleh di sini. Waduh. Berarti kita berhasil karena di sini kita tidak mengirimkan token sama sekali. Nah, kalau misalkan kita ngirim token, oke, kita coba kirim token ya. Authorization, tekan di Nah, di sini akan kena validasi. Kamu tidak memiliki token yang valid. Oke, sekarang kita akan mencoba membuat tokennya. Jadi kita akan generate tokennya dengan menggunakan API login. Bikin satu di dalam user controller, kita bikin satu API baru, anggaplah namanya login. Kita bikin function request response. Nah, kita akan mengambil data dari login. Tentu pasti mereka akan mengirimkan username dan juga password. Sini kita udah manggil model user. Kita find dulu user.find one. Oke. Kita find as username. Oke. Username misal username dari rec.body.username. Lalu kita exec function r user. Nah, kenapa kita find one-nya dari username? Karena password kita kan hash ya, sifatnya udah di enkripsi, dan kita nggak mungkin membandingkan password enkripsi dan juga password teks biasa. Sebenarnya bisa kita hashing dulu password yang dikirim sama user, tapi gue lebih suka cara kayak gini sih. Jadi kita find dulu data usernya, lalu nanti kita cocokkan apakah passwordnya match atau enggak. Gitu. Oke, seperti biasa, lama-lama kita harus handle errornya. Kita res.status 500 ini sebenarnya nggak terlalu bagus sih kita langsung kasih 500 ya. Tapi buat biasanya sih kayak gini dan itu it's fine. Oke. Setelah itu kita akan mengcompare passwordnya dengan menggunakan bcrypt compare sync. Oke, tapi sebelum itu kita juga harus cek. Kalau misalkan data usernya tidak ditemukan dengan username yang kita kirim, kita harus bilang if tidak user atau tidak ada user, kita return status 04. User tidak ditemukan. Boleh kirim JSON juga, tapi gue langsung kirim string biasa aja. Oke, langsung kita compare bcrypt.compare sync yang kita pakai. Lalu di sini ada stringnya request.body.password, dan param kedua adalah user.password. Nah, jadi bcrypt compare sync ini dia akan menghasilkan return boolean, jadi true atau false. Kalau misalnya sama dia true, kalau false ya kalau gagal ya false. Oke, terus kita cek di sini ketika dia passwordnya salah ya, kita langsung return res.status, anggaplah kita kasih 422, lalu kita return JSON message password tidak valid. Nah, ketika passwordnya valid, kita langsung bikin satu payload. Jadi payload inilah yang nanti kita simpan di dalam request system. Jadi result dari verifying JWT ini atau JWT, ya, so English ya.
Dari JWT ini itu adalah data payload yang akan kita kasih gitu. Jadi kita misalkan const payload. Nah, kita misalkan kasih ID, berarti dari user._id, dari username user.username. Nah, di sini kita nggak usah ngasih password ya, ngapain kita kasih password? Even dia di hash, tapi tetap aja lebih baik kita tidak ngasih password gitu. Nah, lalu kita langsung generate tokennya, let token dengan JWT. Oke, kita belum panggil paketnya. Const JWT require JSON.token const JWT.sign. Nah, dalam sign ini kita akan memasukkan payload kita dan juga secret key. Oleh sebab itu kita harus memanggil objek config kita, const config // config. Nah, kita panggil config secret key. Lalu di sini kita masukkan satu options yang itu adalah expires in. Kita kasih ini kalau nggak salah, bentar, gue cek dulu ya, ini berapa untuk expires ini hitungannya. Oke, setelah gue cek expires in ini dalam satuan millisecond gitu. Nah, jadi bisa dilihat di dokumentasinya, expires in ini nih, milliseconds by default, misalkan kita 120 is equal to 120 millisecond gitu. Nah, kalau misalkan kita mau masukin kayak 7 hari atau 10 jam gitu, tinggal kita masukin seperti ini. Contoh gue masukin 7D, berarti kita masukin 7 hari. Nah, jadi token ini bakalan valid sampai 7 hari. Kelamaan kali ya? 2 hari deh. Oke. Nah, setelah itu kita langsung aja return respond.status 200.json token. Oke. Sip. Atau kita kasih message ya. Berhasil login. Yap. Jangan lupa kita daftarkan di user route kita di router.post/login controller.login. Nah, kita coba dengan Postman, kita buka baru aja. Post di FTP 3000 API v1 user/login. Kita langsung masukkan username kita tadi, misalkan contoh username yang benar ya, Joyce, password 123. Nah, kita send, berhasil login dan kita mendapatkan tokennya. Kita coba validasi kita yang lain ya, misalkan username kita salahin, bisa tidak ditemukan. Misalkan passwordnya yang tidak kita benarkan, 134, password tidak valid. Oke, nah kita copy tokennya, jadi nanti token ini bahkan biasanya sih disimpan di local storage atau di cookie atau dimanapun yang bisa buat disimpan di browser. Nanti kita akan kirimkan untuk API ini gitu. Kita masukkan setelah kata bearer, kita send, nah berhasil gitu. Oke, cukup mudah dan cukup simpel. Gue tahu ini adalah implementasi JWT yang sangat-sangat simpel. Di luar sana pasti banyak tutorial untuk mengamankan API kita selain pakai JWT, atau mungkin ada konflik lain di JWT ini yang bisa lebih more secure gitu ya. Tapi di sini gue bakalan ngasih sesimpel ini, dan ini gue pakai sih untuk beberapa project gue gitu. Nggak project gede sih, project yang ya lumayan lah gitu. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan silahkan komen aja di bawah, jangan lupa di share dan jangan lupa juga untuk di subscribe. Project ini, untuk ini gue bakalan push juga di GitHub, jadi kalian bisa ngeliat juga di GitHub gue. Seperti biasa GitHubnya ada di
deskripsi. Oke, mungkin sampai di situ dulu, sampai di sini dulu. Gitu ya. Sampai di sini dulu videonya. Kalau misalkan ada yang kurang paham bisa tanya-tanya. Gue ngulang lagi. Oke, kalau misalkan bermanfaat jangan lupa share, jangan lupa like, jangan lupa komen. Oke, dan bye-bye.